Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 4 Chapter 1089 Berburu Naga. Sambil berbicara, dia membawa teman-temannya ke ruang tamu berikutnya, di tengah pola sihir yang lebih besar. Lingkaran halo oranye naik dari kaki Lan Xuanyu, dan cahaya dari 6 lingkaran cincin roh oranye membuat seluruh ruangan menyilaukan. Lingkaran oranye yang berbaris di tempat terakhir memancarkan cahaya terang. Dalam sekejap, sisik perak keluar dari tubuh Lan Xuanyu, dan kilau perak cemerlang berubah menjadi lingkaran cahaya yang menutupi ke-6 orang itu. Cahaya perak berkedip, dan 6 menghilang begitu saja. Ketika mereka muncul lagi, mereka sudah berada di puncak bukit di pinggiran kota. Angin malam semilir-semilir, dengan suasana yang menyegarkan dan nyaman. Energi kehidupan yang kaya memberi orang rasa tubuh yang tidak terhalang. Lan Xuanyu menyalakan sistem pemosisian yang dibeli di Tianlongxing dan melihatnya, dan memberi acungan jempol kepada semua orang. Kontrol elemen ruang pada tingkat binatang buas benar-benar luar biasa. Qian Lei berseru dengan tulus. Yuan Enhui menggosok tangannya, aku sudah lama tidak bertarung, dan tanganku sedikit gatal. Lan Xuanyu tersenyum kecil, operasi berburu naga secara resmi dimulai. Tempat mereka sekarang berada jauh dari Hongleong kota, tetapi di pinggiran kota Xiaoyun, kota terdekat ke kota Hongleong. Seperti kata pepatah, kelinci tidak memakan rumput dari sarangnya, Lan Xuanyu tidak berencana menembak di kota Hongleong sejak awal. Bagaimanapun, klan naga adalah yang paling penting bagi Tianlongxing, dan setiap klan naga sedang mengeditnya. Setelah klan naga menghilang, lokasinya pasti akan diselidiki. Bahkan jika mereka bisa pergi tanpa jejak, lenyapnya naga itu masih akan menarik perhatian. Oleh karena itu, kota Xiaoyun adalah perhentian pertama. Kamu sudah siap di sini, aku akan pergi untuk memancing musuh. Lan Xuanyu berkata kepada 5 orang itu, saat berikutnya, kapal perang Cui Mo dilepaskan olehnya. Dengan kilatan lampu hijau, Lan Xuanyu telah menghilang di kapal perang Emerald Demon. Cahaya biru membumbung ke langit, tetapi menghilang dari udara tipis selama penerbangan, dan bahkan napas Lan Xuanyu menghilang dalam sekejap mata. Qian Lei melihat ke arah menghilangnya Lan Xuanyu, dan berkata, ada kapal perang Iblis Zamrud, yang dikendalikan oleh elemen spasial. Bos benar-benar semakin menarik sekarang. Jangan bicara omong kosong, cepat dan persiapkan. Lan mungkin mengambil gambar. Dia mengklik. Kapal perang Emerald Demon terbang sangat cepat, dan di bawah kendali Lan Xuanyu, kecepatannya bisa sesuka hati. Dari kejauhan, dia telah melihat sebuah kota besar. Skala kota Xiaoyun lebih besar dari skala kota Hongleong. Seperti yang dikatakan Huang Daoqi, kota Hongleong memang yang paling lemah di antara kota-kota lainnya. Di bawah metamorfosis pemburu harta karun, dia benar-benar tersembunyi di udara, memperlambat kecepatan terbangnya dan memasuki jangkauan kota Xiaoyun. Kota Xiaoyun sangat ramai di malam hari, dan semua ras di galaksi Longma dapat dilihat di jalanan. Namun, Lan Xuanyu menemukan bahwa sejak terakhir kali klan Yukong datang untuk membuat keributan, dia tidak pernah melihat klan Yukong di kota Hongleong lagi. Di sisi kota Xiaoyun, tidak ada klan Yukong yang muncul. Setelah mencari beberapa saat, Lan Xuanyu menemukan target yang cocok. Di jalan kota Xiaoyun, seekor naga gemuk berjalan dengan tenang. Namun, tubuhnya sedikit gemetar. Ada juga bau aneh di tubuhnya. Sudah lama sejak saya datang ke Tianlongxing, dan Lan Xuanyu sudah mengetahui asal mula rasa ini. Ini adalah minuman psikedelik. Harganya sangat mahal, setelah meminumnya akan muncul ilusi, dan kebahagiaan akan terasa di ilusi tersebut. Ini adalah jenis minuman yang sangat disukai oleh naga, dan digunakan untuk diminum saat bersantai. Namun setelah meminumnya, indera akan menjadi lebih tumpul. Dari petugas Tianlongxing, minuman ini dilarang. Tapi nyatanya dijual di kota-kota besar. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang naga mampu beli. Naga di depannya panjangnya 15 meter, tapi sayap di punggungnya terlihat agak kecil. Aku ingin tahu apakah dia bisa terbang. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik besi abu-abu, dan tidak ada sisik di perut bagian bawah. Perut gendut akan menempel di tanah saat berjalan. Sorot matanya juga sedikit longgar, jelas dipengaruhi oleh minuman psikedelik. Tidak diragukan lagi, ini adalah naga yang lebih rendah. Tentu saja semuanya berubah dari mudah menjadi sulit. Klan naga bawah di depannya tidak diragukan lagi cocok. Dilihat dari aura energinya,
Meski ras naga yang lebih rendah ini sudah dewasa, itu setara dengan fluktuasi energi di level kiri dan kanan kontra cincin 8. Kapasitas apa yang tidak jelas? Lan Xuanyu perlahan terbang di atasnya, kapal perang Emerald Demon diam-diam disimpan, dan kemampuan transformasi binatang pemburu harta karun berubah. Pada saat berikutnya, dia sudah berubah menjadi naga tanpa sisik di perut bagian bawahnya dan jatuh dari udara tipis. Titik pendaratan tidak jauh di depan naga bagian bawah. Ras naga yang lebih rendah melangkah ke depan, bayangan hitam di depan berkedip, dan ras naga yang lebih rendah yang lebih kecil dari itu jatuh. Ketika jatuh, sayapnya masih menyapu kepalanya, terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Brengsek, apa kau tidak punya mata? Klan naga bawah yang mengutip minuman psikedelik tiba-tiba menjadi marah. Biarpun lawannya adalah naga yang sama seperti dirinya. Lan Xuanyu berbalik dan meliriknya, dan suara menghina keluar dari mulut naga, bisakah kamu terbang? Orang bodoh yang tidak bisa terbang memenuhi syarat untuk mengambil jalan. Siapa menurutmu tidak bisa terbang? Klan naga tiba-tiba menjadi lebih marah, seolah disentuh oleh sisik, sayapnya tiba-tiba terbuka. Belum lagi, sayapnya agak terlipat, dan ketika direntangkan, mereka lebih besar dari yang terlihat semula. Lihatlah betapa gemuknya dirimu, benar-benar memalukan bagi klan naga kita. Petik 2. Kamu ingin dipukuli, bukan? Klan naga yang lebih rendah maju tiba-tiba, menundukkan kepalanya seperti Lan Xuanyu menghantamnya. Lan Xuanyu berpura-pura melawan, tetapi tiba-tiba berbalik ke samping, menggunakan respons tidak sensitif lawan, dan mengepakkan sayap di atas kepalanya. Tiba-tiba, ras naga bawah bergegas keluar dari sisi yang ditampar dan langsung jatuh ke tanah. Aku tidak peduli padamu. Jika bukan karena jalan yang dilarang untuk bertarung, aku akan mengalahkanmu hari ini, kata Lan Xuanyu dengan jijik, mengepakkan sayapnya dan terbang lagi. Naga palsu dari klan naga ini selalu merajalela di Celestial Dragon Star, dan mereka tidak terlalu bangga. Dari pengamatan Lan Xuanyu, terlihat bahwa ras lain juga membenci naga selain rasa kagum. Ini adalah kasusnya saat ini. Di kedua sisi jalan, saya melihat perselisihan tiba-tiba antara dua naga yang lebih rendah. Ras lain tampak seperti pertunjukan yang bagus, dan tidak ada yang datang untuk membujuk mereka. Faktanya, menurut aturan Tian Longsing, hanya naga yang dapat menangani pertempuran para naga. Lan Xuanyu melebarkan sayapnya dan terbang tinggi. Klan naga berikutnya telah meledak. Dia juga tahu bahwa dia tidak dapat menggunakan kekuatan di jalan, jadi dia hanya ingin melawan Lan Xuanyu, tetapi tidak mengharapkan pihak lain. Benar-benar menembaknya secara langsung. Pompa ke tanah. Melihat pihak lain akan lari, bagaimana dia bekerja keras, mengepakkan sayapnya 2 kali, dan mengambil 2 langkah sebelum dia mengejar Lan Xuanyu, masih membuat naga yang marah mengaum di mulutnya. Lan Xuanyu menemukan bahwa orang ini memang bisa terbang, tetapi kecepatan penerbangan ini agak tidak menyenangkan. Ini sangat memalukan bagi para naga. Diperkirakan bahwa ini adalah keberadaan yang sangat buruk di antara komodo yang lebih rendah. Saat terbang, perut buncit itu terus turun. Lan Xuanyu balas menatapnya dengan jijik, kamu ingin menyusulku. Dia meningkatkan kecepatannya sedikit, dan mengejarnya ke arah dia datang. Mengenai perselisihan mereka, tidak ada yang bertanggung jawab atas mereka. Naga itu militan dan merupakan ras terkuat. Ada terlalu banyak hak istimewa di Draco. Selama ini bukan pertarungan hidup mati, secara umum, bahkan para naga sendiri tidak peduli dan akan membiarkannya pergi. Di bawah pengaruh minuman psikedelik, kemarahan ras naga yang lebih rendah telah mencapai puncaknya saat ini, dan lingkaran cahaya abu-abu besi terpancar dari tubuhnya. Pada sepasang sayap naga, sisik besar tumbuh secara tak terduga, dan dalam sekejap, sayap naga mulai tumbuh lebih besar, mengepak di udara, mendorong aliran udara yang lebih kuat, dan kecepatannya benar-benar meningkat pesat, dan langsung menuju ke Lan Xuanyu. Mengejar. Soul Land 4 Chapter 1090 berburu dan melahap ini adalah, apakah elemen logamnya dikendalikan? Lan Xuanyu menemukan bahwa sisik yang tumbuh di sayap klan naga bagian bawah dipadatkan dari elemen logam dan dilekatkan pada kedua sisi sayapnya untuk memperbesar ukuran sayap. Lan Xuanyu juga berakselerasi. Satu demi satu, dia segera terbang keluar dari jangkauan kota Xiaoyun dan terbang menuju pinggiran kota. Meninggalkan kota Xiaoyun, Lan Xuanyu dengan sengaja mulai melambat, membiarkan lawan mengejar lebih dekat dan lebih dekat. Naga bagian bawah juga sepertinya akan mengejar, dan tiba-tiba berakselerasi lagi, sayapnya mengepak, dan sejumlah besar elemen logam di sekitar udara mulai mengembun, menyebabkan tubuhnya terus membesar, dan kemudian langsung pergi ke Lan Xuanyu untuk memukulnya. Bayangan di bagian atas kepala membesar, sayap Lan Xuanyu menyatu,
tampaknya mengelak karena panik, tubuhnya jatuh ke bawah dan terbang langsung ke tanah. Jika kamu memiliki kemampuan, jangan lari. Klan naga yang lebih rendah melihat ekspresi malu pihak lain, dan segera merasa senang. Tiba-tiba bergegas turun, dan langsung menuju ke Lan Xuanyu, seolah gunung Tai sedang menekan di atasnya. Pada saat ini, Lan Xuanyu berubah, tubuhnya yang berubah tiba-tiba menyatu, tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih kecil, melaju ke bawah, dan tenggelam ke dalam hutan. Klan naga yang lebih rendah terpana, dan kemampuan klan naga juga aneh, karena selama periode transformasi naga, naga palsu muncul dari ras yang berbeda, dan hanya ada sedikit naga palsu dengan kemampuan yang sama. Kemampuan mereka semuanya terkait dengan tubuh sebelum transformasi naga. Apakah kemampuan ini? Tubuh mengecil. Pada saat ini, efek minuman psikedelik yang dia minum memudar, dan semua naga sangat cerdas, dan dia juga merasakan ada yang tidak beres. Sayapnya melebar dan melayang di udara. Perjuangan klan naga tidak ada artinya, bagaimanapun juga, itu adalah klan yang sama. Mendengus dengan marah, naga yang lebih rendah ini tidak bermaksud untuk terbang ke bawah. Untungnya bagimu, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Dia meninggalkan kata-kata kasar dan dia siap untuk kembali. Bagaimanapun, dia tahu urusannya sendiri, dia tahu betul bahwa bahkan di klan naga yang lebih rendah, dia adalah keberadaan yang lemah. Ladang tandus ini benar-benar dipukuli, tapi untungnya tidak sebanding dengan kerugiannya. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba ada jeritan di udara. Sebelum dia bisa bereaksi, panah mencapai dia. Anak panah itu sepertinya muncul begitu saja, tanpa memberinya kesempatan untuk menghindar. Panah, bang, menancap tepat di sayap kirinya, dan segera setelah itu, mate rasa yang kuat langsung menyebar, membuatnya terkejut, dan tubuhnya yang berat jatuh tak terkendali. Dia buru-buru mengendalikan sayapnya dan mengepakkan sayap dengan putus asa, mencoba mengendalikan sosoknya. Tapi ini mengontrol lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dia telah menggunakan elemen logam di seluruh tubuhnya sekarang, dan kemampuan serangan dan pertahanannya telah mencapai level terkuat. Tapi juga biarkan berat badannya mencapai kondisi terbaik. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menyatukan sayapnya dan menutupi tubuhnya, sementara elemen logamnya bangkit kembali. Dia masih sangat percaya diri dengan kekuatan pertahanannya, bahkan jika dia jatuh dari ketinggian ini, tidak banyak bahaya. Toh, ada pepohonan di bawah. Naga yang lebih rendah jatuh, dan tepat ketika dia berada sekitar 30 meter dari tanah, sebuah sosok tiba-tiba naik ke langit. Sosok ini tampak sedikit ilusi, tetapi sangat besar. Klan naga bagian bawah hanya merasa sepasang lengan tebal tiba-tiba melingkarkan lengannya di lehernya. Seketika berikutnya, tubuh beratnya tiba-tiba terangkat tak terkendali, dan dengan bantuan gaya ke bawah, dia menghantam tanah dengan keras. Boom, sebuah lubang yang dalam dihancurkan ke tanah. Klan naga yang lebih rendah dilemparkan ke dalam linglung, seolah-olah jiwanya akan dibuang. Detik berikutnya, tubuhnya tenggelam, dan sesosok jatuh di punggungnya. Rasa bahaya yang membuatnya menyeramkan tiba-tiba muncul. Bagaimanapun, dia adalah klan naga, tidak peduli seberapa lemah dia, itu juga di klan naga. Tubuh meringkuk tanpa ragu, semua sisik di tubuhnya melambung tinggi, melindungi tubuhnya seperti perisai. Kemampuannya yang paling kuat adalah pertahanan. Meskipun dia tidak tahu dari mana serangan itu berasal, ancaman mautnya terlalu jelas. Namun, pada saat sisiknya baru saja mengembun, dia tiba-tiba merasa tubuhnya seperti mencair, dan semua elemen emas meninggalkannya. Segera setelah itu, cahaya dan bayangan biru tua telah tenggelam ke belakang lehernya, dan baik sisik keras maupun kulit naga yang keras tidak memiliki efek pertahanan pada saat ini. Kekuatan melahap yang mengerikan menyerang dalam sekejap, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat, dan dia sangat ingin berjuang. Tapi dua lengan kokoh yang melingkari lehernya meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Dan ada nafas yang membuatnya sangat ketakutan. Lan Xuanyu berdiri di belakang klan naga bawah, dan Heavenly Secret Abyss Halberd telah menusuk lehernya dengan ganas. Dalam sekejap, biru tua dari Heavenly Secret Abyss Halberd telah menjadi transparan, dan itu bisa dilihat dengan jelas saat lingkaran internal mengalir. Mungkin, kemarilah. Lan Xuanyu berkata pada Lan Mungkin yang tidak jauh darinya. Lan Mungkin duduk bersila, dia telah melihat keadaan Qian Lei ketika dia mencoba untuk memperbaiki tubuhnya. Saya menyulut sebagian darah di tubuhnya tanpa ragu-ragu. Meskipun dia tidak memiliki fisik yang kuat seperti Qian Lei, dengan angsa Zamrud, ketahanannya adalah yang terkuat di antara semuanya. Dan bahkan jika ada bahaya, Emerald Swan dapat membantunya menghentikan kerugian tepat waktu. Api hijau muncul dari permukaan badan piano lembong, dan api mengalir. Hal pertama yang dipilihnya adalah lengan kanan.
Lengan kanannya menjadi transparan hampir seketika, dan dia bahkan bisa melihat ada cahaya yang mengalir di lengan transparan itu. "Abao!" Lan Xuanyu berteriak dengan suara yang dalam. Dengan desir dari pemburu harta karun, benda itu keluar dari dahi Lan Xuanyu. Mata Lan Xuanyu tiba-tiba berubah menjadi biru tua, dan aura menakutkan keluar dari dirinya pada saat ini. Fang sepertinya telah berubah menjadi lubang hitam, melahap semua yang ada di sekitarnya, bahkan cahaya. Qian Lei memeluk leher klan naga bagian bawah dengan erat, tidak membiarkannya bergerak, jadi dia paling dekat dengan Lan Xuanyu. Dia bisa dengan jelas merasakan betapa menakutkan aura yang keluar dari Lan Xuanyu saat ini. Untungnya, perasaan ini hanya bertahan sesaat. Saat berikutnya, Lan Xuanyu memegang Heavenly Secret Abyss Halberd di tangan kanannya, dan menembakkan tangan kirinya ke arah pemburu harta karun. Tiba-tiba, aliran energi abu-abu hitam langsung menuju ke pemburu harta karun. Mata pemburu harta karun itu cerah, tangannya berputar-putar, dan siklon putih tiba-tiba muncul di depannya, dan energi abu-abu hitam menembus ke dalam siklon dan terus-menerus ditelan. Klan naga bagian bawah di kaki tubuh besar Lan Xuanyu mulai menjadi layu, dan perjuangannya sendiri menjadi semakin lemah. Mata pemburu harta karun tiba-tiba berbinar, memandang Lan Mengkin dengan sepasang mata besar, dan dua cahaya biru melesat dari matanya dan menimpa Lan Mengkin. Lan Mengkin sudah gemetar hebat karena darah yang membara. Pakaian di lengan kanannya telah terbakar. Cahaya hijau membanjiri, tubuhnya tiba-tiba bergetar, tetapi cahaya di lengan kanannya menyatu sedikit. Lan Mengkin hanya merasa bahwa sepertinya ada aliran deras dalam darahnya, dan energinya mengalir ke berbagai cara. Meridian, tulang, dan daging serta darah yang dihancurkan oleh pembakaran semuanya diperbaiki dengan cepat. Dan curah hujan aneh yang dihasilkan oleh nyala api tampaknya bersirkulasi dalam proses pembakaran dan perbaikan, dan rasa sakitnya berkurang dengan cepat. Meskipun masih parah, jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan tampaknya tidak tertahankan. Ya, Tang Yuge mengangguk ke Lan Xuanyu. Lan Xuanyu mengacungkan jempol dan terus melahap klan naga bagian bawah. Meskipun intensitas energi ras naga yang lebih rendah ini memiliki sekitar 8 cincin, karena meminum minuman psikedelik dan jelas tidak sering bertempur, ia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya pada pertempuran sebelumnya. Terlebih lagi, yang dia hadapi adalah Lan Xuanyu yang sebanding dengan level titel Douluo, Tang Yuge yang atribut logamnya menahannya sepenuhnya, Yuan Enwuyui yang menyerang dari kejauhan, dan Qian Lei yang sangat kuat. Soul Land 4 Chapter 1091 berhasil marah. Jadi hampir tidak ada perlawanan untuk terlempar ke tanah. Pada saat ini, vitalitasnya menurun dengan cepat, dan Lan Xuanyu, pemburu harta karun, dan Lan Mengkin telah menyelesaikan jalur pelatihan. Pemburu harta karun pandai dalam konversi energi. Lan Xuanyu sudah tahu sejak lama. Lagi pula, ketika dia berlatih di Shen Luoxing, mata es dan api, para pemburu harta karun sering mengubah energi mata es dan api untuk memberinya energi surgawi. Praktek. Selama energi dan kekuatan garis keturunan yang dilihat oleh pemburu harta karun, dia bisa mengubahnya. Premisnya adalah bahwa ada cukup pasokan energi, jika tidak maka itu adalah kekuatan asli trompet itu sendiri. Saat ini, proses transformasi ini sebenarnya bagus untuk pemburu harta karun itu sendiri. Ini mentransfer energi yang sesuai untuk transformasi menjadi kekuatan darah ke Lan Mengkin, dan sisa vitalitas dan kekuatan lain dari ras naga yang lebih rendah disaring dan diserap olehnya sendiri. Selama periode waktu ini, itu terus berubah, membantu Lan Xuanyu dan yang lainnya dalam berbagai penyamaran, dan konsumsinya sendiri cukup besar, dan itu hanya bisa melengkapi dirinya dengan kekuatan Lan Xuanyu. Tapi ini akan memperlambat kecepatan kultivasi Lan Xuanyu. Pada saat ini, memiliki suplemen dari klan naga bawah juga membuatnya terasa segar. Terus infus Lan Mengkin dengan darah selama sekitar 5 menit. Lan Xuanyu berteriak, "Mengkin, berhenti berlatih, berkonsolidasi. Hujan akan datang." Tang Yuge duduk tidak jauh dari Lan Mengkin. Di sisi Lan Mengkin, cahaya biru berkedip, dan sosok hijau muncul padanya. Di belakangnya, ada angsa zamrud, lingkaran hijau zamrud bergelombang, seperti gelombang air, menghaluskan nyala api. Mengakhiri rasa sakit pemurnian darah. Dalam waktu sesingkat itu, pakaian Lan Mengkin dibasahi keringat, yang menunjukkan betapa menyakitkan pemurnian garis darah ini. Alasan utama mengapa Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu tidak terlalu menyakitkan saat mereka memurnikan pembuluh darah terakhir kali adalah karena mereka mengambil buah jiwa naga alih-alih menyalakan pembuluh darah mereka. Sakitnya jauh lebih kecil. Lan Xuanyu baru saja merasakan bahwa fluktuasi spiritual Lan Mengkin sedikit tidak stabil, dan menghentikan kultivasinya tepat waktu.
Api lembut berwarna-warni menyala di Tang Yuge, dan ketika api garis keturunannya menyala, itu jelas berbeda dari Lan Mengkin. Yang pertama adalah stabilitas, apinya jauh lebih stabil daripada tubuh Lan Mengkin sebelumnya. Kultivasi Tang Yuge sendiri dalam dan dia memiliki akumulasi yang cukup. Apalagi usianya 2 tahun lebih tua dari orang lain, dan perkembangan fisiknya lebih lengkap. Pada saat ini, apinya baru saja menyala, dan dia sepenuhnya dapat dikendalikan. Dia juga memilih lengan kanan dan melonjak ke lengan kanan. Di atas kepala, burung kekacauan Yin yang diam-diam muncul, berubah menjadi warna hitam dan putih melayang untuk melindunginya. Pembakaran semacam ini tidak terlalu ganas, dia bisa memadamkan api langsung melalui Yin dan Yang Chaos Bird. Mata binatang pemburu harta karun itu berubah, dari hijau zamrud sebelumnya menjadi 5 warna dalam sekejap, dan sinar warna-warni bersinar di Tang Yuge. Tubuh Tang Yuge sedikit bergetar. Seluruh tubuh tiba-tiba memancarkan lapisan cahaya warna-warni seperti glasir berwarna, dan itu bersirkulasi, dan nyala api warna-warni terbakar dan menempah. Kondisinya jauh lebih stabil daripada Lan Mengkin meskipun alisnya sedikit berkerut menahan rasa sakit, getaran tubuhnya secara signifikan lebih kecil. Melihat keadaan Tang Yuge, Lan Xuanyu pun merasa lega, fakta membuktikan bahwa idenya berhasil. Dengan upaya bersama dia dan pemburu harta karun, dia membakar darahnya dan membuat hukumnya sendiri, yang akhirnya selesai. Di bawah tekanan garis keturunan, kekuatan tubuh pasti akan meningkat terus-menerus, meningkatkan semua kekuatan tubuh, dan bahkan meningkatkan kekuatan spiritual pada saat yang bersamaan. Metode kultivasi seperti ini sangat mendominasi, dan jika tidak baik, akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Tetapi dengan cara yang sama, justru karena dominasi itu menghasilkan efek dan efek yang kuat dalam proses kultivasi. Lan Mengkin berangsur-angsur menjadi stabil, dan mulai menyerap sejumlah besar energi kehidupan di udara untuk melengkapi dirinya sendiri. Pada saat ini, Qian Lei telah melepaskan lengan yang menahan klan naga bagian bawah, dan kembali ke bentuk manusianya. Naga bagian bawah sekarat, dan tidak bisa lagi berjuang. Dia bergegas ke sisi Lan Mengkin untuk melindunginya. Latihan Tang Yuge berlanjut sampai klan naga bawah menelan nafas terakhirnya, dan tubuhnya benar-benar kering sebelum berhenti. Daya tahannya jauh lebih kuat daripada Lan Mengkin. Salah satunya karena kultivasinya, dan yang lainnya adalah di bawah rotasi 5 elemen batang surgawi kilin, kendali apinya lebih halus dan kekuatan tubuhnya juga lebih kuat. Metode pelarian 5 elemen memiliki ketahanan yang baik terhadap cedera diri dari darah yang terbakar api. Cahaya menyatu, dan Tang Yuge secara bertahap berhenti berlatih. Dalam cara yang sama, tubuhnya mulai dengan cepat menyerap energi kehidupan di sekitarnya untuk melengkapi dirinya sendiri. Lan Xuanyu menerima jenazah klan naga bagian bawah ke dalam lingkaran takdirnya. Tidak ada yang lebih mampu untuk menghancurkan boneka selain membawa jenazah secara langsung. Dan ini juga bisa menjadi prestasi yang dibawa kembali ke armada ke-7. Ini adalah boneka klan naga di Bintang Naga, dan akan sangat membantu klan naga dari Federasi Douluo untuk mempelajari Bintang Naga. Butuh 2 jam penuh sebelum Tang Yuge dan Lan Mengkin bangun. Tapi kedua gadis itu jelas lemah. Lan Xuanyu berkata dengan suara yang dalam, "Mari kita kembali dulu." Cahaya perak bertahan di sekitar kerumunan, menghubungkan dengan penentuan posisi. 6 orang menghilang begitu saja sementara cahaya berkedip-kedip. Kembali ke kediaman sementara di pinggiran kota Hongleong. Saat ini, mata semua orang bersemangat. Qian Lei tidak sabar untuk bertanya pada Lan Mengkin, "Bagaimana?" Lan Mengkin mengangguk, "Ini memiliki efek yang kuat. Tangan kananku terasa berbeda, tetapi gejala sisa juga sangat serius dan membutuhkan banyak nyawa. Mengisi kembali konsumsi energi sebelumnya. Kekuatan darah yang diambil dari naga yang lebih rendah hanya dapat memperbaiki kerusakan selama proses pemurnian, tetapi tidak dapat mengisi kembali konsumsi saya sendiri. Saya memperkirakan akan membutuhkan periode mundur untuk mendapatkan efek pemurnian ini itu sepenuhnya tercermin." Tang Yuge mengangguk dan berkata, "Situasi saya serupa. Saya membutuhkan banyak energi kehidupan untuk mengisi kembali diri saya sendiri." Lan Xuanyu berkata, "Saya akan mengirim Anda ke pohon tua nanti. Tolong bantu dia. Anda menarik lebih banyak energi kehidupan untuk membantu Anda berkultivasi. Saat ini, metode ini dapat dilakukan. Pada saat yang sama, dapat melemahkan musuh. Tetapi satu hal yang saya ingatkan semua orang, hari ini kita hadapi, kemungkinan besar ada di antara semua naga eksistensi terlemah. Selama periode transformasi naga, total lebih dari 1000 jenis naga palsu muncul, tetapi sekarang sudah bertahun-tahun sejak periode transformasi naga. Meskipun mereka berkembang biak dengan lambat, mereka masih berkembang biak.
Sama seperti Kaisar Doj, semuanya memiliki 6 anak. Kemurnian darah keturunan reproduktif ini akan semakin lemah. Ke depan, kita harus lebih berhati-hati saat menghadapi ras naga lainnya. Tapi saya perkirakan semakin kuat ras naga, semakin kuat pula kekuatan garis keturunan dan bisa memberikan beri kami lebih banyak orang untuk berlatih. Yuan Enhui dengan bersemangat berkata, saya akan mencoba lain kali. Saudara Suanyu, kapan kita akan bertindak lagi? Lan Suanyu berkata, jangan khawatir, kami hanya mencoba kali ini. Faktanya, kami belum sepenuhnya siap. Hilangnya seekor naga tidaklah mudah untuk menarik perhatian, tetapi jika beberapa naga menghilang dalam waktu singkat, itu pasti akan membuat Tian Longsing. Saya perhatikan, saya akan membiarkan Liang Pu mencari rumah di tempat-tempat terpencil di 16 kota dalam periode waktu berikutnya. Tidak, kecuali untuk kota Naga Langit. Lebih baik tidak pergi ke kota Naga Langit. Kemudian kita akan membeli rumah di rumah-rumah ini. Di antara mereka, saya akan membuat susunan pemandu jiwa pemosisian. Itu akan memungkinkan kita untuk berteleportasi jarak jauh. Tetapi jaraknya terlalu jauh, saya mungkin tidak dapat melakukannya sekarang. Pada saat itu, saya akan membutuhkan semua orang untuk bekerja sama untuk membantu saya. Ada konversi energi dari pemburu harta karun. Sekarang, sangat mungkin untuk mengubah kekuatan roh orang lain ke Lan Suanyu untuk menambah konsumsinya. Biarkan dia bisa berteleportasi ke tempat yang lebih jauh. Kota Xiaoyun sebelumnya adalah yang paling dekat dengan kota Fenglong, ditambah dengan kekuatan lingkaran sihir yang diatur oleh Lan Suanyu dan cincin roh emas orangnya itu sendiri, ini dapat menyelesaikan transmisi. Tapi perjalanan pulang pergi ini, kekuatan jiwanya sendiri menghabiskan hampir 70%. Itu menghabiskan lebih banyak daripada dalam pertempuran. Di kota-kota yang lebih jauh, masalah transmisi dapat terjadi. Solen 4 Chapter 1092 Kunjungan Tang Wulin. Tetapi Lan Suanyu juga memiliki caranya sendiri, satu transmisi tidak dapat bekerja, hanya 2 kali. Selama stasiun transfer didirikan di setiap kota, kemudian Anda dapat mencapai tempat yang lebih jauh melalui beberapa teleportasi, lalu bertarung lagi. Medan perang untuk berburu naga palsu harus dilakukan di seluruh Dragon Star. Namun, Lan Suanyu sedikit terkejut karena Tang Yuge dan Lan mungkin hanya diizinkan berlatih oleh klan naga yang lebih rendah. Awalnya, dia berpikir bahwa kekuatan darah naga yang lebih rendah harus memungkinkan mereka untuk berkultivasi. Setidaknya 4 orang, tetapi banyak hal menjadi bumerang, Tang Yuge bertahan sampai energi hidupnya benar-benar hilang. Tentu saja, daya tahan Tang Yuge adalah yang terkuat, dan yang lainnya pasti tidak memiliki daya tahan yang kuat. Jika itu adalah klan naga atas, efeknya mungkin berbeda. Bagaimanapun, kekuatan garis keturunan naga yang lebih rendah terlalu bercampur, dan garis keturunan naga itu tidak murni. Setelah transformasi naga, semakin menyerupai darah klan naga, semakin besar energi yang terkandung di dalamnya. Lan Suanyu sangat senang dengan keberhasilan ini. Meskipun energi kehidupan dalam jumlah besar dibutuhkan sebagai suplemen setelah kultivasi, hal yang paling tidak dapat diabaikan adalah energi kehidupan di Tian Longsing. Di masa depan, jika mereka cukup kuat untuk dapat memburu seorang ksatria naga untuk dibudidayakan, mereka masih belum tahu seberapa banyak yang bisa mereka jangkau. Tentu saja, ini hanya imajinasi saat ini, keberadaan level ksatria naga, pikirkan saja. Tang Yuge dan Lan mungkin dikirim ke tempat lama untuk berlatih dan menyerap energi kehidupan. Lan Suanyu membawa Bai Xiu, Yuan Enhui dan Qian Lei kembali ke rumah tuan kota lagi. Dengan teleportasi spasial, aksi mereka di malam hari bisa dikatakan tidak sadarkan diri. Dalam beberapa jam, semua proses menuju kota Xiaoyun, memburu naga yang lebih rendah, melahap energi naga yang lebih rendah, dan meredam darah telah selesai. Proses ini bisa dikatakan intens dan mengasyikkan. Alhasil, semua orang masih sedikit bersemangat hingga mereka kembali ke kediaman Bai Xiu. Suanyu, jika kamu langsung menelan kekuatan naga-naga itu, dapatkah kamu juga melakukan penempaan garis keturunan? Lan Suanyu mengangguk dan berkata, seharusnya mungkin. Dan efeknya lebih baik daripada Dragon Power Hall. Naga, bagi saya, kekuatan-kekuatan naga di Hall of Power tidak cukup untuk kemurnian dan jumlah totalnya. Lain kali, saya bisa mencoba memburu naga untuk melahap pelatihan. Namun, mari kita tunggu sebentar. Lihat apakah naga level rendah telah menghilang. Bagaimana reaksinya? Jika Dragon Rache juga diperintahkan untuk berhati-hati, kita harus membatasi untuk sementara waktu. Ayo pergi ke Dragon Power Hall besok. Lanjutkan latihan. Bagus. Mother Star, Academy Shrek.
Tang Wulin berjalan di atas ombak dan diam-diam mendarat di pantai. Cuaca hari ini bagus dan cerah. Cahaya dan bayangan di permukaan danau Poseidon berkedip-kedip dan berkilau. Pohon abadi di tengah danau masih menjulang tinggi. Tidak ada awan hari ini, dan Anda dapat melihat payung besarnya menutupi langit dari pantai. Bayangan penutup payung yang diproyeksikan di sisi danau Poseidon di bawah terik matahari menyuguhkan pemandangan yang aneh. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin meninggalkan paviliun Dewa Laut setelah kembali ke Akademi Shrek untuk melihat-lihat di luar. Keadaannya pada dasarnya telah stabil, dan kegelisahan dari terobosan garis keturunan telah ditekan olehnya. Bagaimanapun, 10.000 tahun curah hujan memberinya kesempatan untuk membuat terobosan. Ini adalah hasil dari akumulasi. Dengan bantuan energi di segel ke-17, dia mengambil langkah itu. Tetapi dia tahu bahwa dia masih jauh dari meterai ke-18 yang terakhir. Dilihat dari situasi terobosan segel ke-17, jika dia berani membuka segel terakhir, kesadarannya akan ditelan oleh Raja Naga Emas. Jika Anda ingin sepenuhnya melarutkan pikiran Raja Naga Emas yang tersisa di tubuhnya, saya khawatir itu perlu ditekan oleh dewa. Dan kemana perginya Ibu Bintang untuk menemukan posisi para dewa? Ibu dan Ayah, kapan kamu bisa kembali? Emosi yang hilang berdesir di dalam hatinya, dan dia masih ingat dengan jelas beberapa kali dia berkomunikasi dengan ayahnya. Dengan bantuan ayahnya, dia dapat bertahan dari krisis berulang kali. Bahkan jika dia belum pernah bertemu orang tua kandungnya, jauh di lubuk hatinya, dia masih sangat mencintai mereka. Sambil berpikir, dia berjalan di sepanjang pantai, melihat sekeliling, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Setelah beberapa lama, dia sampai di sebuah rumah kayu. Melihat rumah kayu ini, dengan tingkat kultivasinya, dia sedikit ragu dan ragu untuk maju. Pada saat ini, pintu rumah kayu itu tiba-tiba terbuka, dan seorang wanita paruh baya berjalan keluar. Dia mengenakan pakaian olahraga yang bagus dengan handuk di lehernya, yang terlihat seperti dia akan keluar untuk berolahraga. Ketika dia berjalan keluar pintu dan melihat Tang Wulin berdiri di luar pintu, dia merasa sedikit lesu. Dia berseru, "Tuan Lei." Tang Wulin mengangguk padanya, "Halo, Anda adalah Nyonya Nancheng." "Benar, kami seharusnya melihatnya." Ya, kami telah melihatnya. Kami telah melihatnya di konser Anda." Nancheng sedikit bersemangat seperti seorang gadis kecil. Tang Wulin berkata dengan sangat sopan, "Bolehkah saya berbicara dengan Anda untuk beberapa patah kata?" Oh, tentu saja. Silakan masuk." Sambil berbicara, dia memberi isyarat tolong dan mendorong ruangan itu menjauh. Pintu. Di bawah kepemimpinan Nancheng, Tang Wulin masuk ke rumah kayu itu. Rumah kayunya menyegarkan dan bersih, karena berada di tepi danau Poseidon dan banyak tumbuhan di sekitarnya, sehingga rumah kayu ini juga penuh dengan wangi tumbuhan yang ringan sangat nyaman. Mengikuti Nancheng ke ruang tamu, sekilas Tang Wulin melihat gambar sebuah keluarga dengan 3 orang tergantung di dinding. Lan Xuanyu, Nancheng dan Lan Xiang, yang tampak baru berusia 7 atau 8 tahun. Ketiganya tertawa bahagia. Melihat foto ini, Tang Wulin berhenti, tetapi matanya menjadi lembab. Bahkan dia sendiri tidak mengerti mengapa emosinya menjadi begitu rapuh saat ini. Nancheng memandang Tang Wulin, atau Tang Lei di matanya, "Tuan Lei, kamu baik-baik saja?" "Ini suamiku, kamu." Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu. Mata langsung melebar. Ketika dia pertama kali melihat Tang Wulin, dia hanya berpikir bahwa ini adalah bintang besar, bintang favoritnya. Suasana gelisah untuk beberapa saat. Namun, dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Lan Xuanyu padanya. Juga menyadari identitas Tang Wulin. "Terima kasih." Tang Wulin tiba-tiba menoleh ke Nancheng dan membungkuk dalam-dalam padanya. Nancheng tercengang, dan buru-buru melambaikan tangannya lagi dan lagi, tidak ada. "Aku." Dia juga tidak tahu harus berkata apa. Lihatlah Tang Wulin, lalu lihat putra di foto. Iya, mereka terlihat sangat mirip. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi selama beberapa menit. Setelah beberapa lama, Tang Wulin berkata, "Bolehkah aku mendengarkanmu berbicara tentang masa kecil Xuanyu?" Nancheng sudah pulih dari perasaannya saat ini, dan dia tersenyum. Berkata, "Tentu saja bisa. Xuanyu, anak ini, telah sangat patuh sejak dia masih kecil." Tian Longxing, Fen Longcheng, Long Li Ho. Lan Xuanyu duduk bersila di aula Long Li, berlatih dengan Bai Xiu Xiu di sampingnya. Hari ini, dia benar-benar mengalami rasa sakit dari tubuh Long Li yang ditempa. Ketika api garis keturunannya menyala, perasaan itu tak terlukiskan indah.
Saat dia menyalakan api, dia menyalakan garis keturunan Dewa Naga. Karena dia tahu bahwa hanya api keturunan Dewa Naga yang mengendalikan tubuhnya dengan sangat teliti. Di masa depan, terobosannya sendiri akan menanggung dampak ganda dari darah Raja Naga Emas dan darah Raja Naga Perak. Hanya kekuatan darah Dewa Naga yang bisa menahannya. Namun, pengapian dari garis keturunan Dewa Naga hampir membuatnya pingsan. Rasa sakit sebesar itu akan menelannya dalam sekejap. Selain itu, kekuatan naga di seluruh Dragon Power Hall, seperti ikan paus panjang yang menyerap air, langsung diserap olehnya. Akibatnya, Bai Xiu, yang akan berkultivasi, menatap api warna-warni yang naik dari tubuh Lan Xuanyu dengan takjub.